Kisah kelahiran Yesus Kristus sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas, Lukas 21-20, merupakan salah satu bagian paling terkenal dari Perjanjian Baru. Injil Lukas menyajikan narasi kelahiran Kristus dengan keindahan sastra dan makna teologis yang mendalam. Bagian ini mengungkapkan peristiwa yang sederhana namun penuh kekudusan, menggambarkan bagaimana Allah hadir di tengah umat manusia melalui kelahiran Sang Juru Selamat di kota kecil Betlehem. 1. Latar belakang sejarah. Narasi kelahiran Yesus dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang sejarah dan politik saat itu. A. Kaisar Agustus dan sensus. Lukas membuka kisah kelahiran Yesus dengan menyebutkan Kaisar Agustus, penguasa Kekaisaran Romawi, yang mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus di seluruh wilayah kekuasaannya. Tindakan ini bertujuan untuk menghitung jumlah penduduk dan mengatur pajak. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lukas 21. B. Perjalanan Yusuf dan Maria ke Betlehem. Karena sensus tersebut, Yusuf dan Maria, yang tinggal di Nazaret, harus melakukan perjalanan ke Betlehem, kota asal keluarga Yusuf, karena ia berasal dari keturunan Daud. Perjalanan ini sangat penting dalam penggenapan nubuat bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Ia akan bangkit dan memerintah di Israel, asal-usulnya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5:1. Betlehem bukan hanya tempat kelahiran Yesus, tetapi juga kota leluhur Raja Daud, yang memperkuat hubungan Yesus dengan garis keturunan Daud, sebagaimana dijanjikan dalam nubuat mesianik. 2. Kelahiran Yesus yang sederhana. A. Maria melahirkan Yesus di kandang. Setibanya di Betlehem, Maria dan Yusuf tidak menemukan tempat untuk menginap, karena penginapan penuh. Oleh karena itu, mereka berlindung di tempat sederhana, kemungkinan besar sebuah gua atau kandang hewan. Dan ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2:6-7. Kisah ini menggambarkan kerendahan hati dan kesederhanaan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Tidak ada kemegahan atau istana, hanya palungan, tempat pakan hewan, yang menjadi tempat tidurnya. Ini menyoroti sifat Allah yang memilih untuk mendekati manusia melalui kelemahan dan kerendahan hati. B. Kain lampin dan palungan. Simbol kain lampin dan palungan memiliki makna spiritual. Kain lampin melambangkan kasih keibuan Maria dan perhatian kepada bayi Yesus. Palungan, tempat yang biasa digunakan untuk hewan, menunjukkan bahwa Yesus datang untuk semua orang, termasuk mereka yang paling hina dan sederhana. 3. Pengumuman kepada para gembala. A. Malaikat menyampaikan kabar baik. Kelahiran Yesus Kristus pertama kali diumumkan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang pada malam hari. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Lukas 2:10-11. Pengumuman ini menekankan bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias yang diurapi, Tuhan, dan Juru Selamat. Kabar ini bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh bangsa. B. Tanda bayi di palungan. Malaikat memberikan tanda kepada para gembala agar mereka dapat mengenali Sang Juru Selamat. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas pukul 2:12. Tanda ini menyoroti kontras antara status Yesus sebagai Raja dan kondisi kelahirannya yang sangat sederhana. C. Paduan suara surga. Setelah memberikan pesan, malaikat itu bergabung dengan sejumlah besar malaikat lain yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pukul 2:14. Pujian ini menjadi inti pesan Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi melalui kelahiran Yesus. 4. Tanggapan para gembala. A. Gembala pergi ke Betlehem. Setelah mendengar berita itu, para gembala segera pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang telah diberitahukan kepada mereka. Maka mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu,
yang sedang berbaring di dalam palungan. Lukas pukul 2.16. Tanggapan mereka mencerminkan iman yang tulus dan ketaatan terhadap panggilan Allah. Mereka tidak ragu atau menunda, tetapi dengan penuh semangat mencari Sang Juru Selamat. B. Gembala memberitakan kabar baik. Setelah menyaksikan bayi Yesus, para gembala menyebarkan kabar tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas pukul 2.18. Peran para gembala sebagai saksi pertama kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Allah memilih orang-orang sederhana untuk memberitakan kabar baik. C. Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Maria, ibu Yesus, merespons peristiwa ini dengan cara yang mendalam. Dia merenungkan semua yang terjadi dan menyimpannya dalam hati. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas pukul 2.19. Sikap Maria ini mencerminkan kebijaksanaan dan keterbukaan terhadap misteri Allah yang terungkap melalui kelahiran putranya. D. Gembala kembali dengan sukacita. Setelah melihat Yesus dan menyampaikan kabar baik, para gembala kembali ke tempat mereka dengan hati penuh pujian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas pukul 2.20. Sukacita mereka mencerminkan dampak kehadiran Yesus, yang membawa damai dan sukacita sejati kepada dunia. 5. Makna teologis kelahiran Yesus. Kisah kelahiran Yesus menurut Injil Lukas memiliki banyak makna teologis yang relevan bagi umat Katolik dan Kristen secara umum. A. Allah yang merendahkan diri. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah memilih untuk datang ke dunia dalam keadaan yang paling rendah hati. Kelahiran Yesus di kandang hewan menggambarkan solidaritas Allah dengan orang miskin dan tertindas. B. Damai sejahtera bagi semua orang. Pesan malaikat tentang damai sejahtera menegaskan bahwa kelahiran Yesus membawa rekonsiliasi antara Allah dan manusia, serta antara manusia satu sama lain. C. Keselamatan bagi semua bangsa. Kabar kelahiran Yesus pertama kali diberikan kepada para gembala, yang dianggap kelompok sosial rendah pada waktu itu. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus terbuka untuk semua orang, tanpa memandang status atau latar belakang. D. Sukacita Natal. Kisah ini mengundang semua orang untuk merayakan kelahiran Yesus dengan sukacita, karena melalui Dia, Allah hadir di tengah umat manusia. 6. Kesimpulan. Kisah kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Lukas menggambarkan peristiwa yang sederhana namun penuh makna teologis. Dari perjalanan Yusuf dan Maria ke Betlehem, kelahiran Yesus di palungan, hingga pengumuman kepada para gembala, setiap detail dalam narasi ini menyoroti kasih Allah yang besar kepada umat manusia. Natal, sebagai perayaan kelahiran Yesus, menjadi momen untuk merenungkan kehadiran Allah yang nyata di tengah dunia. Kisah ini mengingatkan umat beriman untuk merespons dengan iman, seperti para gembala, dan membawa pesan damai dan sukacita ke dalam kehidupan sehari-hari.